Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita bikin beda ya. Hari ini saya pengen kasih lihat ke teman-teman kegiatan saya sehari-hari itu ngapain sih. Kebetulan hari ini banyak acara, soalnya hari ini ada rencana ke Tangerang. Sekalian nanti kita ngelihat beberapa properti saya. Sekalian nanti saya sharing tentang properti-properti itu. Yuk, sekarang kita jalan dari kantor saya. Nah teman-teman, hari ini kita jalan-jalan. Nah, pertama kita ke properti pertama saya, karena nanti di sana ada YouTuber channel yang pengen ngobrol-ngobrol di situ. Nah, nanti saya kasih lihat. Mungkin nanti kita juga cerita-cerita. Kalau teman-teman yang sudah sering ikut channel saya kan sudah hafal tuh. Properti pertama itu saya beli 2008, waktu saya bangkrut. Belinya 900 juta, kreditnya 1,2 M. Angsurannya 15 juta, tapi propertinya bisa menghasilkan 18 juta sebulan. Dan luar biasanya sekarang propertinya nilainya sudah bukan 900 lagi. Ketika lunas sudah 5 miliar teman-teman. Jadi enaknya properti itu. Nah, nanti setelah selesai ngobrol-ngobrol di situ ya mungkin sejam kali ya. Terus nanti kita ke beberapa properti di sekitar situ. Ada hotel ultra budget yang di sebelah rumah sakit. Kalau sempat tadi kita mampir, mungkin nanti coba kita makan siang di warteg saya ya, di dekat-dekat kos itu juga. Kalau sempat ya ke warteg yang kedua. Kalau sempat, nggak tahu saya, soalnya saya jam 2 ditungguin di kantor, ada jadwal meeting juga. Jadi saya mesti hari ini nanti jam 2. Sebenarnya itu saya meeting mau sign agreement dengan satu operator kos untuk mengelola salah satu hotel ultra budget saya yang paling baru itu loh, yang saya pernah cerita itu loh. Rumah saya kan saya ambrukin, terus saya jadikan kos bawahnya. Nah, saya nggak mau pusing, saya minta operator yang operate. Nah, nanti siang jam 2 dia mau datang ke kantor, tanda tangan agreement sama saya ya. Coba nanti kita lihat ya, kekejar nggak ya. Mudah-mudahan masih kekejar. Ini masih jam 8:30 kan teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa kekejar. Sempat makan di warteg, sempat juga cerita-cerita ke teman-teman, sempat juga sign agreement. Oke teman-teman, yuk kita menuju properti pertama saya. Nah teman-teman, kita udah sampai di titik pertama, properti pertama juga nih kebetulan nih. Ini properti yang saya beli tahun 2008, 3 ruko 3 lantai. 2010 sebelahnya saya beli lagi, 2 ruko 3 lantai juga saya beli. Dan properti ini luar biasa, bisa dibilang hokinya pemula ya kan. Properti pertama, tapi menurut saya yang terbaik, baik untuk sisi belajar, baik juga untuk sisi pembiayaan, baik juga untuk contoh untuk teman-teman kalau pengen melakukan apa yang saya lakukan, yaitu invest properti, tapi propertinya income-nya lebih besar dari angsuran. Yuk kita lihat prosesnya seperti apa, lihat propertinya seperti apa, nanti saya sharing lagi. Nah teman-teman, ini kita udah sampai. Ini properti pertama saya kan, 2008 saya beli 3 ruko 3 lantai. Ini 1, 2 di belakang. Nah 2010 baru sebelahnya saya beli 1,3 M. Hari ini propertinya wow, nilainya udah luar biasa. Hari ini kita kesini karena kita mau ngobrol-ngobrol dengan pecah telur, take video sedikit. Nah nanti teman-teman juga bisa ikutin di pecah telur. Yuk kita lihat properti-properti yang lain.
Nah, teman-teman tadi udah selesai syuting dengan pecah telur. Sekarang kita menuju ke properti berikutnya. Properti berikutnya enak karena ada wartegnya. Yuk kita menuju properti berikutnya. Nah, teman-teman kita udah sampai ke properti berikutnya. Di sini nanti saya mau ngajakin tim pecah telur makan warteg, ya tahu? Mereka belum pernah makan warteg, siapa tahu mereka tertarik untuk buka franchise warteg juga. Nah, ini properti ini saya beli tahun 2012. Tadinya tanah kosong, nggak kepake. Semeter berapa ya? 2,5 juta. Nah, terus setelah dibangun minimarket, malah propertinya jadi mahal. Sekarang semeter 6,5 juta. Nah, ini tadinya saya sebenarnya cuma mau satu sisi sini doang, tapi yang jual ngotot saya harus beli sampingnya. Nah, daripada sampingnya nggak kepake, akhirnya saya bikin 2 ruko di sampingnya. Saya sewain ke minimarket Prima Fresh Mart 1, yang satunya tadinya tukang cukur, tapi sekarang saya bikin 2 lantai. Yang atas tukang cukur, yang di bawah di warteg. Nah, kalau ini minimarket, modelnya sebenarnya ideal sekali buat minimarket, karena depannya lebar, belakangnya nggak peduli ya kan, mau lebar mau tipis. Sebenarnya yang paling penting kalau minimarket depannya yang lebar, karena kalau depannya lebar penampilannya bagus, menarik, dan bisa banyak sewa teras. Sewa teras itu sewa dan bayar ke kita sebagai franchisee. Yuk kita mulai makan. Nah, udah kenyang, makan bareng di warteg. Ini tadinya 2 ruko, saya sewain. Satunya minimarket, satunya tukang cukur. Nah, suatu hari saya kepikir, mungkin tukang cukur bisa di lantai 2, lantai satunya kita pakai warteg. Nah, akhirnya saya ambil franchise warteg. Warteg itu sistemnya bagi hasil. Saya dengan pengelola, keuntungannya dibagi 50-50, teman-teman. Saya pernah ngobrolin tentang franchise warteg. Nanti teman-teman tonton di sini aja. Yuk kita menuju properti yang lain. Nah, teman-teman, planning ganti planning ya. Tadinya rencana mau keliling-keliling Tangerang, lihat-lihat properti, sharing ke teman-teman. Ternyata waktunya terbatas, nggak cukup. Saya harus balik ke Jakarta karena ada tanda tangan agreement dengan operator kos. Saya kan udah mau jadi tuh, saya udah sempat cerita ke teman-teman kan. Rumah saya ambrukin, saya jadiin kos. Rumah saya taruh di lantai 5 supaya punya rumah baru tanpa keluar duit ya kan. Hari ini disuruh tanda tangan teman-teman agreementnya supaya bisa segera mulai. Jadi terpaksa kita balik ke Jakarta. Nah, nanti tanda tangan di kantornya operator kos, nggak apa-apa juga ya kan, teman-teman lihat kantornya seperti apa. Siapa tahu nanti teman-teman terinspirasi untuk punya kos yang dioperate oleh mereka. Punya kos itu kan capeknya ngurusin anak kos. Nah, kalau pakai operator kita nggak pusing teman-teman, biar semua dihandle oleh operator, mulai dari cari penghuninya, pembayarannya, perawatannya, karyawannya, semua mereka yang handle. Tinggal kita nanti fokus ke nerima income-nya aja sebulan sekali gitu ya. Nah, nanti kita lihat mestinya ya, kemarin kan kita udah nego berkali-kali, udah bolak-balik. Ini mestinya nanti tinggal tanda tangan agreement, tapi nggak tahu, nanti kita baca lagi, siapa tahu ada pasal-pasal yang masih belum kita sepakatin. Oke? Yuk kita menuju ke kantornya operator kos.
Nah teman-teman, kita udah sampai di kantor operator manajemen cost. Hari ini kebetulan targetnya adalah kita tanda tangan agreement, sudah sempat meeting-meeting. Nah ini tinggal tanda tangan. Nah kita lihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan tanda tangannya semua lancar dan cost-nya bisa segera jalan. Yuk kita ketemuin. Nah teman-teman, kita sekarang on the way pulang. Tadi sudah beres. Hari ini kita perjuangan sekali ya, muter-muter. Tadinya dipikirnya kita cuman ke Tangerang sekitarnya, ngobrol-ngobrol dengan pecah telur, terus muter-muter sekitar situ, supaya saya bisa sharing ke teman-teman. Ternyata nggak kekejar ya. Tadi karena sore saya harus tanda tangan agreement dengan operator cost. Dan tadi sudah beres, tanda tangan dengan operator cost, sudah lancar. Dia targetin segera dalam waktu 1 bulan bisa segera live, segera jalan. Nah kan asik, uangnya bisa segera mengalir ya teman-teman. Nah banyak orang yang mikir, oh enak pakai kelola sendiri costnya. Ya menurut saya hidup penuh pilihan sih teman-teman. Kalau saya pilih nggak ribet, tapi mungkin ada orang yang pilih ribet tapi profitnya mungkin lebih banyak ya. Kalau saya sih pilih nggak ribet, serahkan ahlinya. Saya fokus ke keahlian saya, fokus ke yang saya jadi kompeten saya. Kompetensi saya kan cari properti, cari kredit, udah 2 itu kan. Cari bisnis yang bisa kerjasama. Tapi kalau bisnisnya saya pilih serahin ke orang lain, ke operator cost, ke franchisor minimarket, operator warteg, biar mereka yang kelola. Saya bisa fokus ke properti teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Enak fokus ke kerjaan kita, tapi ya harus bayar orang lain, jadi profitnya nggak bisa maksimal mungkin ya. Atau mending kita kerjain sendiri Pak, profitnya maksimal walaupun konsekuensinya ribet. Ya itu hidup penuh pilihan kan teman-teman. Menurut teman-teman pilih mana? Ya kalau saya jelas pertimbangan saya pilih bayar orang lain, ahlinya, biar mereka yang beresin karena mereka sudah ahli. Dan jangan-jangan teman-teman, kalau kita kelola sendiri hasilnya tidak bisa maksimal. Tapi ketika dikelola mereka, memang kita bayar fee tertentu ya. Tapi mereka juga bisa menaikkan added value. Misal cost. Kalau kita kelola sendiri, profitnya 100%, tapi mungkin per kamar 2 juta teman-teman. Tapi kalau kita dikelola operator cost, operatornya yang benar ya, mungkin kita dapatnya 70% lah katakanlah. Atau 80 ya, karena 20 kan biaya. Tapi teman-teman, harga kosnya nggak 2 juta, tapi bisa 2,5 juta atau 3 juta. Karena dengan keahlian mereka punya kemampuan untuk ngangkat harga. Mereka bisa bikin added value, bikin macam-macam, bikin perawatan tempatnya lebih bagus, bla bla bla, sehingga hasil kosnya juga lebih tinggi. Kan gitu teman-teman. Ya, tapi saya bisa salah teman-teman. Tergantung teman-teman, menurut teman-teman gimana, kita ngobrol-ngobrol ya kan. Siapa tahu teman-teman kasih masukan juga, jadi saya kepikir. Ya, jadi jalan-jalan kita hari ini seperti itu teman-teman. Teman-teman suka nggak jalan-jalan seperti ini? A day in my life.
Kalau teman-teman suka, nanti saya bikinin edisi-edisi yang lain. Tapi kalau enggak Pak, mending di dalam ruang kantornya Pak Pipo jelasin, nanti kita ikutin. Nggak apa-apa juga. Teman-teman infoin ke saya lewat komen. Saya butuh masukan dari teman-teman. Lebih bagus kita variatif jalan-jalan seperti ini juga, selain full di dalam kantor. Oke? Sampai ketemu di video yang lain. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.